Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sial, dasar sampah, apa yang kamu lakukan? Cepat tarik dan mundur dari Sky Thunder City. Aku memberimu waktu sebatang dupa. Jika kalian tidak mundur, saya pribadi yang akan membunuhnya. Teriak marah Lou Zimo ke salah satu wakil kepala aula perangkat yang masih berdiri di sana. Siap tuan, bawahan akan segera menanganinya. Ucap wakil ketua aula tertekan. Dia adalah seorang wakil ketua aula instrumen, dan dia disemprot seperti ini di depan umum. Meskipun posisi Lou Zimo di aula perangkat di atasnya, tetapi dia bukan anak kecil. Namun, meskipun dia tidak puas di dalam hatinya, melihat penampilan Lou Zimo dan yang lainnya, dikombinasikan dengan sikap Kaisar Jijing, jadi dia tidak berani berdebat, dan buru-buru memerintahkan para bawahannya untuk mundur dari kota Guntur. Ketika Fu Qiankun melihat bahwa aula artefak dan tanah suci garis darah semuanya mengungkapkan pendapat mereka, dia sedikit mengangguk, dan kemudian matanya tertuju pada keluarga Teng dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, "Semuanya. Apakah kalian masih ingin terus di sini?" Fuji Kazang dan Gui Yanluo tiba-tiba menjadi marah. Mereka sedikit gugup pada awalnya, memikirkan apakah akan mundur terlebih dahulu dan mencari tahu situasinya, tetapi sikap Fu Qiankun membuat mereka marah. Sebagai penguasa kekuatan teratas di daratan, kapan mereka begitu dipermalukan? Gui Yanluo berkata, "Anda pikir Anda tak terkalahkan?" Mendengar itu, Lou Zimo berteriak, "Semua orang aula artefak, dengarkan perintah. Jika seseorang berani bertindak terhadap Cao Chen, tidak peduli bagaimana, mereka harus mati." Mata Lou Zimo dingin, tetapi hatinya sangat gembira. Dia khawatir dia tidak memiliki kesempatan untuk mencari muka di depan Qin Chen. Tampaknya saat ini dia benar-benar memiliki kesempatan seperti itu. Dengan cara ini, Cao Chen pasti memiliki kesan yang baik tentangnya. Tidak, bagaimana hal yang begitu baik bisa dimonopoli oleh istana instrumen? Gumam Kaisar Jijing memikirkan hal ini. Kaisar Jijing tidak bisa menahan diri lagi dan buru-buru memerintahkan bawahannya, "Semua orang di dan pavilion dengarkan dengan seksama. Jika ada yang mulai bergerak, bunuh mereka untukku." Belum lagi Qiu Pucun, gurunya Fu Qiankun ada di sini, dan orang-orang di Tanah Suci Darah ada di pihaknya. Melihat situasi di lapangan, Gong Sun Ze mendengus dingin. Dia dan para bawahannya dari Sekte Tianxun langsung bergerak. Orang-orang dari beberapa kekuatan besar seperti keluarga Fuji, Sekte Hantu Langit, dan Sekte Iblis Kematian menjadi gila. Semuanya salah paham, ini hanya salah paham. Alasan saya menduduki Sky Thunder City juga demi kedamaian Sky Thunder City. Lagi pula, beberapa orang kuat telah menyerang Sekte Ordo Hitam sebelumnya. Jika lelaki tua ini tidak mengambil sikap, aku khawatir, kota Tianlei akan dihancurkan. Dengan sikap ramah dan baik, Gui Yanluo dari Sekte Hantu Langit buru-buru melangkah maju dan berkata, "Omong kosong apa?" Menghadapi Qin Chen sendiri mereka sedikit gemetar. Jika menambahkan banyak Master Kidian, Pil Pavilion, Bloodland Holy Land, dan Sky Thunder City, begitu mereka bertarung, bahkan jika mereka dapat melarikan diri, mereka pasti akan terluka parah, dan akan menderita kerugian besar. Terlebih lagi, ada keanehan di mana-mana dalam masalah ini, dan mereka secara alami tidak berani berkonflik lagi tanpa mengklarifikasi situasinya. Fuji Kazang dari Sekte Setan Kematian juga buru-buru memerintahkan pasukan mereka masing-masing untuk mundur dari kota Tianlei. Ini menyebabkan kegembiraan para praktisi lokal di kota Tianlei. Mereka bersorak, "Haha, panjang umur Orde Hitam, Presiden Gongsun perkasa, hidup kota Tianlei." Suara kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di mana-mana di kota Tianlei. Qin Chen melihat banyak prajurit di dalam dan di luar kota, dan tiba-tiba berkata dengan keras, "Semua orang di Sky Thunder City, saya di sini hari ini punya sesuatu yang penting untuk diumumkan."
Saya pikir Anda semua telah mendengar segel luar angkasa muncul di Laut Guntur, dan kemunculan Saint Crystal. Kalian beruntung karena belum memasuki Laut Guntur, karena segel luar angkasa ini pada dasarnya adalah jebakan yang dibentuk oleh Sekte Pertarungan dan Istana Misti. Suara nyaring Qin Chen bergema di antara langit dan bumi, seperti petir di langit biru, menusuk pikiran semua orang. Apakah segel luar angkasa itu jebakan? Apakah itu berasal dari Sekte Pertarungan? Tapi mengapa itu bisa terkait dengan istana berkabut lagi? Bisik semua orang terkejut dan menatap Qin Chen dengan takjub. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, "Ya, ini memang jebakan, dan aku minta maaf karena selain beberapa dari kita yang selamat, para master lainnya yang telah memasuki segel luar angkasa semuanya telah tewas. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang." Kata-kata Qin Chen menyebabkan gelombang bergejolak dalam sekejap, dan seluruh kota Tianlei gempar. Tidak hanya penguasa kota Guntur ini, tetapi juga kekuatan teratas seperti Fuji Kazang dan Gui Yanluo, juga tercengang dan tidak percaya. Qin Chen melanjutkan, untuk hal-hal tertentu, Sky Thunder City akan mengeluarkan pengumuman pada saat itu, tetapi mulai sekarang, Sky Thunder City akan memulihkan sistem identitas. Setiap orang yang memasuki Sky Thunder City perlu memverifikasi identitas mereka dan mendapatkan kartu identitas. Bagi mereka yang tidak memiliki identitas, maka mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki Sky Thunder City. Begitu kata-kata ini keluar, banyak ahli di kota Tianlei terkejut lagi. Apa yang dilakukan Presiden Chen dari Orde Hitam? Dia baru saja mengusir pasukan utama dari kota Tianlei. Apakah dia akan mengambil alih kekuasaan dan bertindak kejam seperti pasukan utama? Gumam kemarahan di hati setiap orang tak bisa dibayangkan. Qin Chen masih mendengarkan kebisingan di sekitarnya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia tahu bahwa insiden ini pasti akan memicu pro kontra di kota Tianlei, tetapi dia tidak bisa lagi mengurus sebanyak itu. Demi benua Tianwu dan kedamaian dunia, dia harus melakukannya. Qin Chen hanya mendengarkan dengan tenang, sampai diskusi di sekitarnya menjadi sedikit lebih tenang. Tampaknya ada guntur di langit. Kali ini Qin Chen menjalankan garis keturunan gunturnya, dan suara keras itu langsung mengalir ke telinga semua orang di tempat kejadian, dan bahkan bergema di seluruh kota Guntur. Suaranya menakutkan. Ben Sao melakukan ini dengan terbuka, tetapi Anda dapat yakin bahwa sistem identitas kota Skylei sama sekali bukan mengikat, dan Anda tidak akan dikenakan biaya apapun. Bahkan, Ben Sao akan mengubah Skylei City selanjutnya. Akan membuat lingkungan Sky Thunder City mencapai level yang lebih tinggi. Ben Sao melakukan ini, hanya ingin Sky Thunder City berada di bawah manajemen yang stabil, menghapus kasta masing-masing, dan tidak ada pertarungan di kota Guntur. Jika ada orang yang tidak ingin bergabung dengan kota Tianlei, kamu bisa pergi sekarang. Adapun mereka yang tidak ingin mengajukan token identitas untuk saat ini, tetapi ingin bergabung dengan Sky Thunder City di masa depan, maka kami akan mencurigai mereka, jadi harap pertimbangkan dengan hati-hati. Suara Qin Chen bergemuruh bergema di antara langit dan bumi, dan hampir semua prajurit di kota Tianlei mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar bahwa sistem identitas kota Tianlei tidak mengenakan biaya apapun, banyak orang menarik napas lega, tetapi mereka masih khawatir. Gedung Tiansun, saya bersedia mematuhi perintah Saudara Chen. Mulai sekarang, kami akan bergabung ke dalam Orde Hitam. Dan para murid Tiansun kami akan mengajukan token identitas sesegera mungkin. Ucap Gong Sun Ze datang ke Qin Chen terlebih dahulu dan berkata dengan hormat, bahkan berlutut dengan satu lutut dan membungkuk dengan hormat. Tiba-tiba, kebisingan diskusi menjadi hening, dan para master di kota Guntur yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini, dan mata mereka yang ketakutan hampir meledak. Apa yang mereka lihat? Gong Sun Ze, Presiden Gedung Tiaksun, benar-benar berlutut di depan Qin Chen. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tiansun telah sepenuhnya menyerah pada Orde Hitam dan menjadi cabang dari Orde Hitam. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebagai Presiden Tiansun,
Dia adalah tokoh teratas di kota Tianlei, dan posisinya di atas Master Top seperti Wu Yong dari Asosiasi Pertarungan dan Zhai Xiangming dari Kamar Dagang Xingsu. Dia adalah raja tersembunyi kota Tianlei. Meskipun tidak ada pemilik resmi kota Tianlei, dan tidak ada otoritas yang jelas, tetapi pada kenyataannya, Gongsun Ze dari Tianshan-Hui adalah pemimpin sejati dari kota Tianlei, yang bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka, dan bahkan bertanggung jawab atas semua ekonomi kota Tianlei. Kata-kata dan perbuatannya mempengaruhi sikap semua prajurit di kota Tianlei. Tapi sekarang, Gongsun Ze secara terbuka menyerah kepada Qin Chen, dan kejutan seperti itu 10 kali lebih kuat dari membunuh Xiao Dongyan. Qin Chen berkata, "Baiklah, Saudara Gongsun, karena Anda bersedia bergabung dengan Orde Hitam saya, Anda akan menjadi wakil presiden Orde Hitam saya mulai hari ini, dan bertanggung jawab atas pendaftaran identitas kota Tianlei." Ucap Qin Chen mengangguk. Bagaimanapun, Gongsun Ze adalah yang paling akrab dengan kota Tianlei, dan paling baik menyerahkan hal semacam ini padanya. Gongsun Ze berkata, "Haha, Presiden, jangan khawatir, bawahan akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi instruksi Presiden." Jawab Gongsun Ze berkata sambil tersenyum. "Haha, Saudara Chen, saya juga bersedia bergabung dengan Sky Thunder City, mendapatkan token identitas, dan berharap Saudara Chen akan menerimanya." Ucap Kaisar Pil Jijing mendahului Lou Zimo, dan saat ini dia buru-buru melangkah maju untuk mengekspresikan posisinya dan berkata sambil tersenyum. "Sial, Kaisar Jijing ini terlalu berbahaya," gumam Lou Zimo meledak. Siapa yang tahu bahwa Kaisar Pil lebih cepat darinya? Dia juga buru-buru melangkah maju dan berkata, "Saudara Chen, Lou Mo juga bersedia mendapatkan token identitas Sky Thunder City untuk bergabung dengan Sky Thunder City." Kemunculan mereka berdua membuat Gui Yanluo dan yang lainnya bingung. Sungguh, apakah token identitas ini begitu populer hari ini? Bisakah para tetua dari dua kekuatan teratas tidak sabar untuk bergabung? Gumam Gui Yanluo dan yang lainnya. Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Karena kalian berdua sangat antusias, bagaimana bisa Ben Shao bisa menolak?" "Hahaha, jangan khawatir Saudara Chen, kita semua adalah orang yang rela berkorban dan tidak akan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Saudara Chen." Ucap Lou Zimo dan yang lainnya tertawa. "Gongsun Ze, Orde Hitam akan bekerja sama denganmu untuk menangani transaksi token identitas. Selain itu, Anda memiliki tugas lain." Ucap Qin Chen diam-diam memerintahkan Gongsun Ze. "Presiden, jangan khawatir, masalah ini akan ditanggung oleh bawahan." Jawab Gongsun Ze. Selanjutnya, di bawah perintah Gongsun Ze, orang-orang dari Tianshun dengan cepat bergerak. Tianshun awalnya mengendalikan setidaknya 1/4 kekuatan kota Tianlei. Setelah mengambil tindakan, efeknya akan luar biasa. Dalam waktu singkat, ratusan kotak pendaftaran identitas telah muncul di seluruh kota Tianlei. Token identitas kota Tianlei dirancang oleh Fu Qiankun dan Qin Chen, ditambah dengan saran Lao Yuan. Meskipun terlihat sangat sederhana di permukaan, sebenarnya secara teknis sangat sulit, dan tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menirunya. Qin Chen berkata, "Tolong tunggu sebentar. Setelah urusan kota Tianlei selesai, kami akan mengadakan pembicaraan dengan seluruh kekuatan besar di kota Tianlei." Setelah Qin Chen memerintahkan pasukan utama, dia dengan cepat menyapu ke arah langit kota Tianlei. Gui Yanluo dan yang lainnya kemudian melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Di bawah pengaturan Gongsun Ze, banyak prajurit di seluruh kota Skyli mendaftar, dan mereka sangat tertib. Namun, Yanluo dan yang lainnya benar-benar tidak optimis tentang kendali penuh Qin Chen atas kota Tianlei. Kota ini telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun, dan bukan karena tidak ada kekuatan yang ingin menduduki tempat ini, tetapi alasan mengapa kekacauan terus berlanjut bukan tanpa alasan. Bahkan jika beberapa orang bersedia untuk mengajukan token identitas, mereka sebenarnya tetap dengan pikiran mereka sendiri, dan mungkin mereka berencana untuk melakukan sesuatu yang buruk.
Qin Chen terbang di atas langit kota Tianlei, bukan untuk melihat pemandangan. Setelah dia berdiri diam sedikit, dia segera mulai membuang bendera arai. Masing-masing bendera formasi ini memancarkan aura yang menakutkan, dan segera setelah mereka jatuh ke dalam kehampaan, mereka dengan cepat menghilang. Itu adalah bendera formasi dari formasi surgawi yang dirasakan Qin Chen dari Zhen Jiesu. Yan Luo dan yang lainnya mencibir, dan mereka juga sedikit terkejut. Tampaknya Qin Chen ingin mengelilingi Sky Thunder City dengan formasi, tetapi dia tidak berharap anak ini juga seorang master formasi. Tetapi secara bertahap mereka menyadari ada sesuatu yang salah, barisan bendera Qin Chen jatuh, dan aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari kehampaan. Aura ini bahkan membuat mereka merasa berdebar-debar, dan mereka sedikit merasakan ancaman. Qin Chen baru saja membuang beberapa bendera formasi. Meskipun mereka bukan ahli formasi, mereka tahu bahwa formasi itu jauh dari sempurna. Dalam keterkejutan itu, mereka semua menatap Lou Zimo satu demi satu, ingin melihat bagaimana para master aula instrumen bereaksi. Setelah menoleh, mereka melihat ekspresi keheranan Lou Zimo dan yang lainnya. Ekspresi itu sepertinya telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya, yang lebih dibesar-besarkan dan mengejutkan daripada mereka, dan bahkan tubuh mereka sedikit gemetar. Ketika Lou Zimo pertama kali melihat formasi Qin Chen, mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika mereka melihat dari dekat bendera formasi yang diletakkan Qin Chen, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat memahami bendera formasi yang disempurnakan Qin Chen. Tidak dapat memahami formasi yang dia atur. Ini membuat Lou Zimo dan Wakil Ketua Aula Senjata dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka semua adalah master formasi tingkat 9, bahkan di antara master formasi tingkat 9, mereka juga termasuk yang terbaik. Tapi sekarang mereka tidak tahu apa-apa tentang formasi Qin Chen, dan mereka tidak mengerti sama sekali. Apa konsep ini? Formasi suci? Apakah itu formasi suci yang legendaris? Gumam Lou Zimo dan yang lainnya terkejut menatap tindakan Qin Chen. Meskipun dia tidak bisa mengenali apa formasi Qin Chen itu, dia masih tenggelam dalam tindakan Qin Chen, seolah-olah setiap gerakan Qin Chen membawa makna mendalam yang tak ada habisnya, yang merupakan pencerahan besar bagi mereka. Ini adalah ranah yang sepenuhnya melampaui mereka. Meskipun mereka tidak tahu apakah Qin Chen telah mengatur formasi suci, mereka dapat yakin bahwa Qin Chen telah memimpin mereka terlalu banyak di jalan formasi. Dengan jatuhnya bendera formasi, kota Tianlei secara bertahap di bawah pengaruh fluktuasi formasi, dan fluktuasi formasi perlahan-lahan menutup. Beberapa orang kuat yang tidak meninggalkan Sky Thunder City sebelumnya semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Chen masih seorang master formasi, dan secara langsung mengatur formasi besar yang dapat menutupi seluruh Sky Thunder City. Setelah formasi terbentuk, ini setara dengan menangkap kura-kura di dalam guci, karena mereka tidak akan bisa lolos sama sekali. Awalnya, orang-orang ini masih menunggu dan melihat situasi, tetapi sekarang mereka benar-benar takut untuk tetap tinggal, dan mereka bergegas meninggalkan kota Tianlei. Untuk orang-orang yang pergi ini, Qin Chen secara alami tidak akan mengusiknya dan memaksa untuk tetap tinggal. Di tempat lain saat ini, Wakil Presiden, apa yang harus kita lakukan sekarang? Presiden Wu Yong belum kembali. Sekarang Tianxun telah membuat token identitas. Haruskah anggota sekte pertarungan kita mendaftar? Ucap Yuan Tianhuan berkata dengan gugup pada saat ini. Ada ekspresi ngeri di wajahnya. Yuan Tianhuan tidak berpikir untuk menyelamatkan sekte pertarungannya. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah lari. Begitu pikiran ini keluar, Yuan Tianhuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Dia harus memberitahu kepala istana Sangguan Siar tentang berita ini sesegera mungkin. Jika Misty Palace bersedia maju, bahkan jika dia kehilangan Sky Thunder City, dia akan bisa mendapatkannya kembali cepat atau lambat. Dan dia percaya bahwa Sangguan Siar telah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuknya, dan dia pasti tidak akan menyerah begitu saja.
Jika dia bisa bergabung dengan istana berkabut pada saat itu, bukankah itu lebih baik daripada menjadi boneka di kota guntur surgawi ini? Namun, Yuan Tianhuan bukanlah orang biasa. Orang-orang yang tahu bahwa Tianxun kemungkinan akan memantau kekuatan utama dari kota guntur langit yang asli, jadi dia tidak pergi dalam bentuk aslinya, tetapi dengan cepat merubah penampilannya. Beberapa saat kemudian, Yuan Tianhuan merasa ngeri melihat Presiden Gongsun Ze telah berdiri tidak jauhnya. Wakil Ketua Yuan Tianhuan, untuk apa pergi terburu-buru? Dan untuk apa kamu mengubah wajahmu? Ucap Gongsun Ze berkata sambil tersenyum, tapi ada rasa dingin di matanya. Keringat dingin di dahi Yuan Tianhuan tiba-tiba muncul. Dia tidak menyangka Gongsun Ze telah berjaga di luar gerbang sektenya sendiri. Yuan Tianhuan meremas senyum di wajahnya dan berkata, "Presiden Gongsun, Anda terlalu sopan. Bukankah Orde Hitam dan Gedung Tianxun sedang bersiap untuk menyatukan kota guntur langit? Ini adalah hal yang sangat baik bagi kami di kota Tianlei, jadi saya akan mengamatinya. Jika itu sebagus yang diiklankan oleh Presiden Orde Hitam, saya juga akan mengambil orang-orang dari Sekte Pertarungan untuk bergabung dengan Sekte Hitam." Gongsun Ze tersenyum dan berkata, "Jadi, Presiden Yuan juga akan bergabung dengan Orde Hitam. Sayang sekali saya tidak bisa mentolerir Wakil Presiden Yuan, karena Anda telah berkolusi dengan Istana Berkabut." "Presiden Gongsun, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan," ucap Yuan Tianhuan berkata dengan ngeri. Ekspresi Yuan Tianhuan benar-benar berubah, dan dia langsung naik ke langit karena ketakutan. Gongsun Ze mencibir, sosoknya bergetar, dan dia tiba-tiba muncul di depan Yuan Tianhuan, menggelegar, telapak tangannya menjulur, dan dia segera memenjarakan Yuan Tianhuan di dalam tirai langit. "Lepaskan saya," ucap Yuan Tianhuan berjuang dengan panik, dia baru saja menembus puncak Wudi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Gongsun Ze? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.